kita bersyukur pada Allah diberikan kesehatan untuk bisa beribadah, terutama di hari yang paling mulia. Kata Rasul ini sebelum disebut dengan a'zamul ayyam, hari yang paling agung. Kata Rasul, ma min yaumin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada satupun hari yang amal kebaikan, kita lakukan perbuatan baik apapun, perbuatan baik kepada Allah berupa sholat, zikir, doa, atau perbuatan baik kepada makhluknya Allah, taat kepada orang tua, memberi nafkah anak dan istri, kemudian mengerjakan pekerjaan, cari nafkah dan lain sebagainya. Kata Rasul, amal baik manapun itu yang terbaik ada di hari ini. Dan tidak ada amal baik di luar hari ini yang bisa lebih baik daripada amal di hari ini. Kata Rasul seperti itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Kita tahu jihad itu zirwatu sinamil Islam. Jihad itu dari semua amal ibadah dalam Islam. Kalau kita sebutkan ibadah itu banyak sekali, Pak. Bentuknya, modelnya banyak sekali ibadah itu. Dari semua bentuk ibadah itu zirwatu sinam. Puncak tertingginya adalah jihad. Gitu. Jihad itu jihad perang. Jihad fisabilillah. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Apakah jihad itu tidak lebih baik ketimbang amal kebaikan di dalam 10 hari ini? Kata Rasul, walal jihadu fisabilillah. Sekalipun jihad fisabilillah. Artinya ada amalan apapun di luar 10 hari ini, dari tanggal 1 Dzulhijjah hari ini, hari pertama, hari ini hari kedua ya, 2 Dzulhijjah, tinggal 8 hari, tinggal 7 hari nih, maghrib sudah 3 Dzulhijjah ya. Sampai 10 Dzulhijjah, itu amal apapun yang kita lakukan, itu lebih baik daripada ibadah apapun di luar 10 hari ini. Bahkan jihad fisabilillah kata Nabi. Illa kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kata Rasul, kecuali ada orang yang dia keluar berangkat dari rumahnya, membawa diri dan hartanya, semua harta dia bawa dan jiwanya dia bawa, dan tidak pulang sama sekali. Artinya, jihad fisabilillah itu belum tentu lebih baik daripada amal di hari ini. Kecuali ada orang yang berangkat jihad, dia bawa semua hartanya berangkat jihad, dan dia meninggal di medan perang. Cuman itu yang bisa menjadi lebih baik ketimbang amal di hari ini. Karena saking istimewanya 10 hari di awal Dzulhijjah ini. Dan di awal Dzulhijjah ini merupakan momen yang terletak di bulan haram 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. 3 bulan berturut-turut. Jadi 3 bulan ini kata Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di bulan haram itu jangan kalian berbuat zalim. Ulama menjelaskan, kata ulama, bahwa di bulan haram ini, di momen-momen terbaik ini, pahala Allah lipat gandakan. Kita lakukan kebaikan apapun, bisa jadi kecil, tapi kalau Allah yang melipat gandakannya itu besar. Kalau kita bicara, misalnya ada Pak Camat datang ke sini, kata Pak Camat, siapa yang mau memberikan saya duit taruh di sini, nanti duit itu akan saya lipat gandakan. Kalau kita taruh 100.000, mungkin Pak Camat lipat gandakan jadi 200.000. Tapi kalau yang ngomong Pak Wali Kota, nggak mungkin sama dengan Pak Camat. Kalau Pak Camat kelipatannya 200.000, Pak Wali Kota mungkin 5 kali lipatnya. Kita taruh 100.000, saya kali 500.000 kali lipat. Tapi kalau yang ngomong tuh Gubernur Jawa Barat mungkin lebih lagi. Kalau mau presiden mungkin lebih lagi, mungkin Pak ya. Tapi kalau yang ngomong Allah, Allah yang lipat gandakan itu. Dan kata ulama, kebaikan apapun kita lakukan di bulan haram ini, di momen-momen ini, terutama di 10 awal ini, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan sebaliknya kebaikan buruk, kata para ulama, semoga Allah menjaga kita dan anak keturunan, kita lakukan dosa dan maksiat apapun, Allah juga lipat gandakan dosanya. Artinya di momen seperti ini, Allah ingin kita benar-benar menjaga diri baik-baik. Supaya kualitas hidup kita semakin tahun, pergantian tahun nanti bertambah baik kualitas hidup kita. Itu yang Allah inginkan. Dan terutama di 10 awal, dari semua bulan haram itu, Dzulhijjah adalah bulan yang paling mulia. Dan dari semua hari di bulan Dzulhijjah itu, 10 hari pertama, hari kita ini, merupakan 10 hari termulia di semua 10 hari yang ada. Semua hari yang ada. Bahkan sampai ulama itu berdiskusi. Kata ulama itu, mana yang lebih mulia, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Diskusi ulama ini. Mana yang lebih mulia, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Maka banyak argumentasi ulama terkait dengan
ada 10 hari istimewa juga, kita belum berikan haknya. Mudah-mudahan dengan kajian ini salah satu ikhtiar kita memberikan hak itu dan Allah catat sebagai bentuk amal kebaikan yang Allah lipat gandakan pahala. Ada ulama mengatakan 10 awal Dzulhijjah lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Ada juga ulama mengatakan, karena Rasul mengatakan a'zamul ayyam, hari yang paling agung. Berdasarkan kalimat Rasul itu kata ulama 10 awal Dzulhijjah lebih baik dari 10 akhir Ramadan. Nanti dibantah lagi sama ulama, kata ulama 10 akhir Ramadan itu lebih baik daripada 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Karena di 10 akhir Ramadan itu ada satu malam yang malam itu merupakan malam turunnya Quran. Apapun itu kalau disentuh oleh Quran akan jadi yang terbaik. Dan tidak ada yang bisa lebih baik dari itu. Maka ulama mengatakan 10 akhir Ramadan itu lebih baik daripada 10 awal Dzulhijjah. Tapi ada ulama yang mencoba mengambil jalur tengah. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam, kalau kita bicara tentang malamnya, maka malam terbaik ada di 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena di salah satu malam itu Al-Quran turun dan salah satu malam itu adalah Lailatul Qadar. Kalau kita bicara malamnya saja, maka malam 10 akhir Ramadan lebih baik daripada malam 10 awal Dzulhijjah. Tapi kalau kita bicara satu hari dan satu malam, 24 jam itu, kata Ibnu Taimiyah, maka 10 awal Dzulhijjah lebih baik ketimbang 10 akhir Ramadan. Nah, ini perlu kita kembali menghidupkan tradisi sunnah yang sudah lama hilang. Sudah lama hilang tradisi ini. Kita memuliakan Ramadan, betul, tidak ada yang salah dengan itu. Sangat bagus, dipertahankan. Jangan dikurangi. Jangan sampai karena kita tidak muliakan Dzulhijjah, besok kita tidak muliakan Ramadan. Itu fatal, salah. Tapi tetap kebaikan itu, tapi di samping itu kita juga berikan yang terbaik di 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Awal Dzulhijjah ini, kenapa menjadi momen terbaik kata ulama? Karena saking baiknya awal bulan ini, Allah kumpulkan semua ibadah unggulan di waktu ini. Tidak ada di waktu lain. Kita sebut ummul ibadat, kata ulama. Semua ibadah unggulan itu bisa terkumpul di satu waktu hanya di momen sekarang. Kita sebut ibadah unggulan yang ada dalam rukun Islam. Yang satu syahadat. Yang kedua salat. Salat ada di luar Dzulhijjah, ada dalam Dzulhijjah. Kemudian puasa. Puasa di Ramadan ada, di Dzulhijjah juga ada puasa, Pak. Apalagi nanti Arafah, sangat dianjurkan puasa. Diampuni dosa sebelumnya 1 tahun dan dosa setelahnya 1 tahun. Dan ternyata Rasul juga sangat banyak puasa di bulan Dzulhijjah, di 10 awal Dzulhijjah ini. Dianjurkan kita puasa di hari-hari dari 1 sampai 9 Dzulhijjah. Syariat puasa juga ada. Zakat. Zakat di Ramadan ada. Kita perlu tahu zakat ini, poin penting dari zakat ini adalah hubungan antara kita dengan makhluk. Itu zakat. Kalau zakat itu artinya hubungan kita hamba dengan makhluk. Dalam Quran sering kita baca aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Dua hal ini mengcover semua hal yang kalau kita lakukan, maka kita selamat di dunia dan akhirat. Inspirasi dari salat adalah kita menjaga hubungan saya dengan Allah, saya jaga melalui salat. Dan inspirasi dari zakat adalah saya menjaga hubungan saya dengan umat manusia, itu zakat. Kenapa? Karena zakat itu diberikan, kata Rasul, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil harta dari harta, berikan harta kepada yang fakir. Kalau diterapkan orang kaya memberikan porsi harta mereka dan diberikan kepada orang miskin di tempat tersebut, saya hakul yakin tempat tersebut akan menjadi tempat paling aman di planet bumi. Kenapa? Karena kejahatan itu terjadi. Tindak kriminal itu terjadi biasanya dari orang dekat. Perampokan terjadi di sebuah komplek, itu nggak jauh-jauh dari sana pelakunya. Karena kalau orang yang berada di kota lain merampok ke kampung itu, jangankan merampok, Pak. Masuk aja ke rumah dia udah bingung. Masuk komplek aja dia udah bingung. Dan langsung ditandain sama security, kamu orang mana? Itu biasa terjadi pada orang-orang yang sama. Orang-orang yang sekitar situ juga. Maka kalau orang kaya itu menyiapkan sebagian hartanya untuk orang miskin di tempat itu akan aman. Akan aman tempat itu. Tapi kalau tidak, ada orang miskin di sebelah rumahnya orang kaya, dia lihat di status-status, di berita-berita orang kaya ini sudah nyumbang ke sana, nyumbang ke sini, ini orangnya miskin terus, anak putus sekolah, lapar tiap malam.
Tiap malam mau makan nggak ada makanan, cuman cukup buat makan siang saja. Dia lihat tetangganya yang kaya itu memberikan sedekah ke sana kemari. Itu sakit hati orang miskin itu. Lama-lama dia akan rampok juga tuh rumah itu. Tapi kalau konsep zakat itu jalan, maka tempat itu kan menjadi tempat paling aman. Dan zakat itu inspirasinya tidak saja kita bersedekah karena Allah, inspirasi zakat itu adalah nilai-nilai sosial. Sholat itu inspirasinya nilai spiritual, zakat inspirasinya nilai sosial. Karena itu digandengkan. Salatu ayat qurinat bisalat kata Ibnu Abbas, 3 ayat yang bergandengan. 3 ayat bergandengan ini harus dilakukan dengan gandengannya, dengan pasangannya. Nggak bisa satu saja. Nah, tidak bisa satu saja. Harus dua-duanya dilakukan. Salah satunya adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Ada hubungan yang baik yang terbangun dengan Allah dan hubungan terbaik yang terbangun dengan sesama manusia. Dan poin dari zakat itu adalah ilmu sosial. Poin dari zakat itu adalah amal sosial. Dan kalau kita bicara amal sosial, di 10 awal Dzulhijjah itu lebih besar dari zakat. Zakat itu berapa kilogram kemarin zakat terakhir? Kalau di duit kan ada 100.000 nggak zakat? Nggak sampai kayaknya. Iya kan, nggak sampai 100.000. Tapi kalau amal sosial di 10 awal Dzulhijjah itu kurban. Kambing paling kecil berapa harganya kan? Ada yang sejutaan ya. Sejutaan 10 kali lipatnya zakat. Dan kurban itu kan memang semangatnya berbagi, Pak. Kalau saya kurban terus semua kambing, Pak panitia tolong semua antar ke rumah saya. Semuanya Pak, iya semuanya antar. Itu antum nggak sembelih aja kambing sendiri. Semangat dari kurban adalah amal sosial. Dan amal sosial itu juga ada dalam 10 awal Dzulhijjah. Semua amal kebaikan, semua induk ibadah itu terkumpul di awal Dzulhijjah. Dan terakhir ada ibadah besar lainnya yang menjadi rukun Islam yang mustahil dilakukan kecuali di bulan Dzulhijjah. Haji. Jadi semua induk kebaikan itu ada di bulan ini, maka kebaikan apapun di bulan ini itu akan menjadi hal yang sangat istimewa. Akan menjadi hal yang sangat istimewa. Dan salah satu hal yang istimewa itu adalah berkurban yang insya Allah kita akan bahas pada hari ini. Sebelum masuk fikih kurban, ini saya biasanya Pak, sebelum kita masuk kepada hukum sesuatu, ini boleh atau ini tidak boleh, penting kita memahami ruh atau spirit dari hukum itu. Orang tahu hukum sholat itu wajib, tapi orang tidak tahu ruh dari sholat itu sebenarnya apa. Inti dari sholat itu apa? Kenapa diwajibkan sholat itu banyak yang tidak tahu. Tapi semua orang tahu sholat itu wajib. Semua anak muda tahu bahwa zina itu dosa besar. Tapi nggak banyak yang tahu kenapa dilarang zina. Kok yang dia lakukan pacaran dan sebagainya kok enak, kok kenapa jadi dosa? Nah, banyak kita belajar hukum, tapi kita tidak belajar spirit atau hal yang mendasari hukum tersebut. Syariat ini diturunkan, apapun yang diberikan dalam syariat ini, baik itu yang Allah perintahkan ataupun yang Allah larang, pasti di situ ada kebaikan yang luar biasa untuk umat manusia. Itu yang perlu kita pahami. Kalau kita tidak pahami itu, akhirnya hukum-hukum itu semua akan jadi beban. Wah, Islam ini ribet sekali. Ini nggak boleh, yang boleh cuma ini. Tapi kalau kita pahami di dalamnya unsurnya apa, kandungannya apa, mungkin kita akan melakukan hukum itu dengan kecintaan kita kepada ibadah itu, bukan karena beban. Tadi ayah bilang itu nggak kerepan kan? Jadi DKI di samping nggak kerepan buat kritik masukin dalam bahasa. Nah, kita perlu memahami apa di balik hukum ini boleh atau tidak boleh. Maka sebelum kita masuk kepada hukum kurban atau fikihnya atau tata caranya, penting Bapak Ibu kita penting harus tahu tentang apa inspirasi dari kurban. Kalau kita bicara kurban Bapak Ibu semua, kita akan diingatkan kurban ini bukan saja tradisinya Rasul SAW. Bahkan sebelum Nabi Muhammad sudah ada Nabi yang melakukan itu. Nabi siapa Pak? Yang pertama sekali melakukan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kisah itu kalau kita baca dalam Quran, itu kisah itu hanya kisah satu saja, Pak. Terdiri dari bapak, ibu, bapak, istri, anak. Udah, itu saja. Suami, istri, anak. Tiga orang dalam keluarga kecil yang kisahnya terjadi di tengah padang Sahara tandus. Di
tengah padang pasir yang tidak ada orang lain kecuali itu mustahil kita tahu, Pak. Karena nggak ada yang mengisahkan ini. Kenapa kita bisa tahu kisah 3 orang Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail ini? Karena Allah yang kisahkan itu, Pak. Penting bagi kita bahwa bagi Allah hal-hal sederhana yang ada dalam rumah kita yang kecil itu istimewa bagi Allah. Yaitu Allah ingin umat Islam itu hambanya itu pertama perhatikan dulu rumah kita. Karena ibadah kurban yang luar biasa hebat ini, Pak. Sebentar lagi akan ada miliaran kambing disembelih, Pak. Miliaran, Pak, bukan seratusan ribu, jumlahnya miliaran. Umat Islam di dunia ini udah berapa jumlahnya, Pak? Ada sekitar 2 miliar umat Islam. Kalau setengahnya berkurban satu orang satu saja, itu ada 2 miliar kambing akan disembelih, kambing dan sapi akan disembelih pada 10 Dzulhijjah nanti. Itu untuk mengenang apa? Untuk mengenang kisah keluarga kecil itu. Dan kita mengambil kisah dari keluarga kecil ini, sosok pertamanya pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim, kurban itu kalau kita kan hari merdeka, figurnya siapa hari merdeka? Kita bicara tentang hari ulang tahun pernikahan, figurnya siapa? Dia menjadi istimewa karena figurnya. Kalau orang tahun pernikahan artis sono, bagi saya nggak istimewa, karena nggak ada hubungan darah dengan saya. Tapi kalau ulang tahun pernikahan bapak dan ibu saya, buat saya istimewa. Kan Idul Adha ini sebenarnya memperingati sesuatu, Pak. Setiap tahun diulang, memperingati sesuatu. Kalau kita lakukan sesuatu, tapi nggak ada yang kita ingat, berarti kopong, nggak ada isi apa-apa. Kita bikin selebrasi besar-besaran, perayaan besar-besaran, dan yang diingat nggak ada sama sekali. Berarti semua dusta, semua itu. Sembelih sekian banyak kambing disembelih, tapi tidak ada yang kita ingat. Idul Adha ini sebenarnya kita mengingat sosok jauh di atas Nabi Muhammad, siapa itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita bicara Nabi Ibrahim, kita lihat panduan dalam Quran. Ketika Allah bicara tentang Nabi Ibrahim, Allah bicara apa? Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ketika Allah menguji Ibrahim dengan kalimat, dengan banyak kalimat atau dengan banyak ujian, fa'atammahunna, maka Ibrahim berhasil melalui ujian itu dengan tamam, dengan sempurna. Itu profil atau gambaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kata Allah, selama hidupnya dihantam dengan ujian terus-menerus. Kalau kita buka tokoh dalam Quran, itu tidak ada orang yang diuji dengan level ujian seberat Nabi Ibrahim. Ada tokoh yang ujiannya sangat berat seperti Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf itu ujiannya hanya menghantam dirinya. Nabi Ibrahim ujiannya menghantam dirinya waktu Nabi Ibrahim masih kecil, masih bujang, mungkin usia SMP, usia fata kalau dalam Quran itu. Fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Fatan anak muda usia SMP. Itu anak muda usia SMP itu sudah harus berhadapan dengan masyarakatnya yang nyembah batu. Dia harus berhadapan dengan masyarakatnya yang semuanya nyembah patung. Kita ilustrasikan yang sederhana begini, Pak. Misalnya contoh. Di antara Bapak ada anak Bapak yang dia belajar di sekolahnya, misalnya tentang, mohon maaf, misal kasih contoh rokok saja. Dia belajar bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan dan seterusnya. Rokok itu merusak, seorang bapak merokok, ada anaknya di situ. Dia tidak merusak paru-parunya, dia juga merusak anaknya. Kemudian sisanya nempel di bajunya, kemudian bayinya nyium itu merusak juga. Ini anak belajar di sekolahnya, belajar tentang rokok itu. Kemudian dia belajar tentang rokok itu. Akhirnya setelah dia paham itu, dia pulang ke rumahnya dan dia lihat satu kompleks semuanya merokok, Pak. Semua laki-laki merokok. Dan dia coba ngomong ke masyarakat itu, Pak, saya belajar di sekolah, rokok itu merusak kesehatan. Dia masuk ke dalam kafe ngomong itu, Pak. Kira-kira apa akibatnya? Akibatnya tuh anak akan dibully sama satu kafe. Kamu baru seumuran ini. Dibully itu, Pak, sama satu kafe. Nabi Ibrahim itu menghadapi bukan satu warung, Pak. Satu negara dihadapi Babilonia atau masyarakat itu. Biasanya anak yang kena bully di luar rumah, dia masih bisa kuat, Pak. Bagaimana caranya bisa kuat, bisa nggak menderita? Ketika dia pulang ke rumah, orang tuanya lindungi dia. Kenapa? Saya dibully di luar. Lapor ke ayahnya, Pak, saya dibully di luar ya. Dikata-katain sama bapak-bapak di sana, sama abang-abang di sana. Saya cuma bilang rokok kaset, saya dikata-katain, ditendang dari warung, diomongin ini. Kata bapaknya, sabar. Nah, itu anak akan kuat, dikuatkan sama bapaknya. Masalahnya Nabi Ibrahim ketika pulang ke rumahnya, bapaknya punya pabrik rokok, misalnya itu. Dia pulang ke rumahnya, bapaknya tukang bikin patung.
Nabi Ibrahim yang masih bujang itu sampai terakhir diusir sama bapaknya. Itu gak gampang bagi anak muda. Dan itu hidup di zaman itu, zaman di mana orang, pegangan setiap orang adalah ayahnya. Itu ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada masyarakat, "Mahadhihi tamatil antum laha akifun." Apa ini patung? Yang kalian itu, pikiran kalian terfokus pada patung ini saja. Apa gunanya patung ini? Kata masyarakat itu, wajadna aba'ana laha abidin. Yang kami tahu bapak kami melakukan itu, kami juga lakukan itu. Jadi itu zaman di mana bapak pemegang pengaruh terbesar di planet bumi. Orang akan mengatakan hitam kalau bapaknya bilang itu hitam, dan putih kalau bapaknya bilang itu putih. Itu ada zaman seperti itu. Saking kuatnya figur seorang ayah, setiap anak itu berkiblat pada ayahnya. Ketika ditanya, kenapa kalian sujud pada patung? Kami lihat bapak kami sujud pada patung. Apalagi pertanyaan, selesai. Di momen seperti itu, di zaman seperti itu, Nabi Ibrahim harus dibuang oleh bapaknya. Gak gampang. Kalau sekarang pegangan orang banyak, Pak. Anak dimarahi sama bapaknya, dibela sama kakeknya. Kan ada yang begitu. Diomelin sama bapaknya, dia ngadu ke kakeknya, ngadu ke pamannya, ngadu ke temannya. Dia ada grup WhatsApp dengan teman bapak saya ngomelin saya terus. Dia punya pelarian. Di zaman itu, orang nggak punya pelarian kecuali pada bapaknya. Dan Nabi Ibrahim juga harus berhadapan dengan bapaknya. Itu masih bujang. Beranjak berdewasa. Itu tanggungannya nggak tanggung-tanggung, Mbak. Akhirnya kan setelah mengajarkan patung itu dibakar beliau. Dan cara membakarnya juga nggak disundut pakai rokok, Pak. Cara bakarnya pembunuhlah kemudian. Kata rajanya itu bikin bangunan tinggi. Bikin gedung tinggi, 2 gedung. Bikin 2 gedung. 1 gedung bakar. Gedung yang kedua, letakkan Ibrahim di atas, lempar ke bawah. Itu siksanya nggak tanggung-tanggung. Kenapa itu dilakukan? Itu dilakukan supaya anak-anak muda yang berpikir kayak Ibrahim, itu berhenti berpikir. Ketika Nabi Ibrahim komplain tentang patung-patung itu, belum jadi Nabi itu, masih Ibrahim itu. Ketika Ibrahim komplain tentang patung-patung itu, saya yakin banyak masyarakat itu anak-anak muda yang cerdas, dan dia mulai berpikir, ini salah yang kita lakukan. Tapi rajanya cerdas. Caranya hukum Ibrahim dengan hukuman yang kalau semua orang melihat hukuman itu, tidak ada yang berani berpikir seperti Ibrahim. Bikin bangunan tinggi, lempar dan bakar. Itu ujian Ibrahim. Lanjut terus ujiannya nggak selesai itu, Pak. Setelah berkeluarga menikah, ujian berikutnya, tinggalin istri dan anakmu di padang pasir. Ini kita bapak-bapak yang punya tugas di luar, yang punya teman-teman orang Bandung, yang kita sebut namanya PJKA. Pulang Jumat, kembali Ahad. Dia kerja di Jakarta, Jumat sore, Jumat malam sudah di sini, Ahad pagi, Ahad sore, Ahad malam sudah ke Jakarta lagi, PJKA. Itu setiap mau balik ke Jakarta tuh perasaan udah gak enak. Ninggalin anak, apalagi ninggalin istri, anak kecil-kecil, itu perasaan udah nggak nyaman ketika ninggalin. Padahal kita tinggalin anak istri di rumah, lengkap semuanya, Pak. Kartu ATM kita kasih setiap 5 jam bisa video call, macam-macam lah. Itu pun kita sedih meninggalkan. Nabi Ibrahim harus tinggalkan anak dan istrinya itu di padang pasir, nggak ada apa-apa. Jangankan orang, ya, binatang saja tidak mau tinggal di situ. Bahkan lebih dari itu, kata Quran, biwadin ghairi dzi zar'in. Lembah yang tidak ada tanaman, jangankan binatang. Wong tumbuhan aja malas tumbuh di sana. Sekarang Nabi Ibrahim harus tinggalkan anak dan istri di tempat itu. Itu nggak gampang. Untuk tugas yang Allah perintahkan. Nabi Ibrahim jalankan tugas itu. Singkat cerita pulang bertemu dengan anaknya Ismail sudah beranjak besar, dan kisah berikutnya, perintah berikutnya. Nah, ini yang nggak gampang. Ada seorang ayah yang dia mungkin kuat menghadapi ujian kalau itu menimpa dirinya. Ada yang kuat. Ada seorang ayah, udah kakinya sakit, jatuh, macam-macam, demam, dan lain sebagainya. Dia masih gesit untuk bekerja. Oh, nggak apa-apa, masih kuat. Tapi ketika anak yang dia sayangi sakit, itu langsung stres dia. Ada yang kayak gitu. Ada orang yang kalau ujian menimpa dirinya, oh dia masih tegar. Tapi kalau ujian menimpa orang yang dia cintai, nah, itu titik lemah. Nabi Ibrahim bukan dirinya saja diuji. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Sembelih sendiri, Pak, bukan orang lain yang nyembelih. Itu lebih nggak gampang lagi. Itu ujian yang lebih nggak gampang lagi. Dan akhirnya fa'atam mahunna, singkat cerita Nabi Ibrahim sempurna melakukan itu semua. Dan syariat-syariat yang ada di Nabi Ibrahim, Siti Hajar, itu yang dilakukan hari ini. Kita hari ini berkurban. Apa yang kita lakukan? Kita menyembelih kambing. Nabi Ibrahim harus menyembelih anak. Orang-orang yang pergi haji hari ini harus lari dari Safa dan Marwah. Siapa yang melakukan pertama kali? Siti Hajar melakukan pertama, lari dari Safa dan Marwah.
Semua itu Allah paksa semua manusia, semua umat Islam melakukan itu untuk mengenang sosok itu. Dan kenapa kita kenang sosok itu? Penting kita tahu. Kenapa kita harus mengenang sosok itu? Di surat Al-Hajj, surat Haji. Di surat Al-Hajj itu di ayat terakhir Allah bicara tentang agama Islam. Dan ketika Allah bicara tentang agama ini, Allah katakan bahwa agama ini atau millah, agama ini adalah agama ayah kalian. Kata Allah, millata abikum Ibrahim. Agama ini adalah agama ayah kalian. Siapa ayah kalian? Ibrahim. Pertanyaannya, kenapa Allah sebut Nabi Ibrahim ayah kita? Padahal yang jelas bagi kita, Ibrahim adalah nabi kita atau rasul kita. Tapi Allah katakan, millata abikum, agama ayah kalian. Kalau dikatakan Nabi Ibrahim adalah kakek dari Nabi Muhammad, betul. Nabi Muhammad adalah cucu Nabi Ibrahim dari garis Ismail alaihissalam. Tapi ayat Quran tidak mengatakan agama ayah engkau Muhammad. Tapi ayah kalian. Jadi Allah nggak ngomong ke Nabi Muhammad saja, Allah ngomong ke kita semua. Dan Allah yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah ayah kita. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang ayah. Biasanya kalau orang Indonesia punya pepatah itu air cucuran atap jatuhnya ke pelimpahan juga. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau orang Inggris bilang like father like son. Bagaimana anak bapak begitulah anak. Itu tradisi umat manusia. Gimana bapaknya begitu anak. Dalam ulama-ulama dalam tradisi Arab ada istilah namanya nasab dan hasab. Kalau nasab itu garis keturunan. Nama saya Muhammad Fitrian, ayah saya namanya Abdul Qadir Linin, kakek saya namanya Linin, terus ke atas. Itu nasab, garis. Kalau hasab apa? Hasab adalah saya cek. Bapak saya potensinya apa? Jagonya di apa? Kakek saya jagonya apa? Misal, ternyata bapak saya pebisnis, kakek saya pebisnis, kakek buyut saya pebisnis. Itu saya kalau punya anak, diajarin bisnis gampang. Itu hasab. Kenapa? Karena itu sudah mendarah daging tuh dari saya, kakek saya, dan saya juga pebisnis. Saya punya anak laki-laki, itu akan sangat gampang diajari bisnis. Jadi kalau kita pengen tahu bakat anak kita apa, mudah sekali. Cek saja diri kita apa, bapak kita gimana, ke atas gimana. Artinya apa? Artinya kalau bapak kita punya kemampuan itu, sebenarnya Allah juga titipkan. Ini kita wariskan juga. Ada yang mengatakan itu turunan, ada yang tidak sepakat. Sebenarnya nggak keturunan. Tapi itu kebiasaan. Karena bapaknya kalau bikin teh, jumlah gulanya sekian, anaknya ketika tumbuh besar, ibunya bikinin makan apapun dengan jumlah manis sekian. Jadi karena kebiasaan yang sama dengan bapaknya, anaknya juga penyakit yang sama dengan bapaknya. Mau apapun itu, kita mewarisi dari bapak kita banyak sekali. Dan Allah mengatakan Nabi Ibrahim bapak kita. Dan kita baca dalam Quran Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang sangat berat. Kalau kita gambarkan grafiknya ujian Nabi Ibrahim segini tingginya. Ujian Nabi Ibrahim segini tingginya. Dan ujian kita ada nggak setinggi ini, Pak? Nggak ada, Pak. Ada nggak kita disuruh ninggalin anak istri? Kata bos kita, antar anak istri kamu di hutan Kalimantan sana, tinggali. Kemudian kamu berangkat ke Jakarta. Ada nggak tugas begitu? Nggak ada. Ada nggak kita disuruh sembelih anak kita? Wah, boro-boro, Pak. Orang lain pukul anak kita pukul tuh orang. Ujian kita itu jauh di bawah Nabi Ibrahim. Ujian Nabi Ibrahim setinggi ini. Ujian kita jauh di bawah ini. Dan Allah kisahkan kisah ayah kita Ibrahim. Ayah kita berhasil melewati ujian seberat itu. Harusnya kita lebih mampu lagi dan berhasil untuk melewati ujian cuma segini. Kenapa? Karena kita anak. Artinya kalau kita belajar ini, hari ini banyak anak muda isi hidupnya keluhan semua. Kita baca sosial media hari ini, mau bapak, mau ibu, mau suami, mau istri, mau anak muda, mau anak sekolahan, isinya ngeluh aja. Padahal hidup itu berkorban. Semua kisah Nabi semuanya kisah pengalaman. Kita baca kisah Nabi Ibrahim di surat manapun. Kisahnya terpencar di banyak surat. Ada 6 surat kalau tidak salah. Di kisah dan penderitaan, semuanya perjuangan.
dan hidup di dunia lagi. Hidup berjuang, kita berjuang. Kalau mau Allah izinkan kita masuk dalam surga, udah nggak ada kerja keras, semuanya kenikmatan. Semua di surga itu kenikmatan. Yang namanya hidup dunia semuanya ujian. Dan orang-orang yang menempuh ujian dalam hidupnya itulah anta, orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Allah katakan bahwa kenikmatan hidup terasa dengan pengorbanan. Hari ini kita berpikir nikmat itu gaji besar, rumah milik sendiri, mobil dua, anak badan sehat. Enggak. Quran mengatakan kenikmatan itu hadir bersamaan dengan kesulitan. Itu kata Quran. Kenikmatan hadir bersamaan dengan perjuangan. Saya kasih contoh misalnya. Bentar lagi ini 1 jam lagi, kita akan menunggu air berbuka. Dan itu bukan air ternikmat dari semua air yang ada. Bapak beli air minuman manapun, tidak akan lebih nikmat ketimbang air putih dingin ketika berbuka puasa. Pasti, Pak. Mau kopi manapun, itu akan kalah nikmatnya dibanding dengan seteguk air putih ketika berbuka puasa. Apa yang membuatnya nikmat? Airnya tidak. Yang membuatnya nikmat adalah penderitaan selama puasa 1 hari penuh nggak minum. Kenikmatan Allah titipkan dalam perjuangan, dalam pengorbanan. Ini yang setiap hari, setiap tahun kita kenang. Ini yang terus-terusan kita kenang setiap tahun. Kalau kita menyembelih dan lain sebagainya, merayakan besar-besaran, tapi tidak ada yang kita ingat, kosong pasti. Generasi ke generasi Muslim ini jadi generasi yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afan, kata Quran. Generasi anak cucu yang lemah. Dan bukan itu yang ditinggalkan. Itu kita tinggal yang kuat. Hidup ini memang berjuang. Dan salah satu bentuk perjuangan yang diprogramkan, perjuangan ada 2, Pak. Ada perjuangan yang kita nggak bisa milih, Pak. Di antara kita ada yang mungkin udah sakit sekian tahun, itu kita nggak bisa pilih. Kita harus berjuang terus-terusan. Perjuangan yang hadir setiap orang punya ruang berbeda. Ada yang badannya sehat tapi hidup susah aja terus, Pak. Kerja jungkir balik dari subuh sampai subuh lagi, rezeki segitu-segitu saja. Ada yang seperti itu, Pak. Dia bukan pemalas tapi rajin. Setiap orang punya ruang perjuangan sendiri. Tapi ada juga perjuangan yang diprogram oleh Quran, diprogram oleh syariat ini. Apa perjuangan itu? Perjuangan itu namanya udhiyah, atau bahasa Indonesianya kurban. Nah, itu kalau kita bicara tentang kurban, bicaranya adalah perjuangan. Perjuangan apa? Ini Allah berikan hidup kepada kita sebanyak ini, rezeki sebanyak ini. Masa saya tidak mau mencari kambing atau cari sapi, cari binatang, dan binatang itu saya hilangkan nyawanya? Kan nyawa binatang itu penting. Zolim kepada binatang itu di akhirat dicatat sebagai kezoliman juga. Tapi nyawa binatang ini saya hilangkan. Tujuannya apa? Sebagai persembahan dari saya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah berikan saya kemampuan yang banyak, saya kasih persembahan kepada Allah kambing yang kurus. Itu perjuangan kita dipertanyakan. Itu spirit dari pengorbanan itu sebenarnya. Ya maka pertanyaannya, kalau kita punya banyak duit, terus nanya ke panitia kurban yang paling murah apa? Itu masalah. Tapi alhamdulillah setidaknya berkorban. Setidaknya masih berkorban daripada udah gonta-ganti HP bisa, ganti mobil bisa, tukar motor bisa, ke salon sekian puluh juta, sekian juta, ganti gigi dan sebagainya bisa. Bagi sekali, lebih baiklah sudah berkorban. Tapi kalau kita sudah terbiasa berkorban, itu pengorbanan perlu dinaikkan terus-terusan. Karena pengorbanan dengan harta itu menentukan siapa yang munafik, siapa yang enggak. Karena pengorbanan dengan diri, orang munafik juga ikut perang. Orang munafik ikut perang Uhud, walaupun nanti di tengah jalan dia pulang lagi. Tapi ketika dikumpulkan harta, orang munafik pertama kali yang berpikir, hati kita, ini bukan untuk nilai orang, Pak. Kita bahas munafik itu bukan untuk nilai orang lain. Kita bahas munafik itu untuk nilai diri saya sendiri. Itu saja. Jangan pernah nilai munafikan orang lain. Dalam Islam, Umar bin Khattab tuh nanya ke Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu dikasih tahu Nabi tentang nama-nama orang munafik di Madinah. Di Madinah ada orang munafik yang namanya dari Allah. Karena Nabi tidak pernah menuduh orang munafik. Itu Allah langsung berikan, nih Muhammad nama orang munafik. Daftar nama itu sama Rasul diberikan kepada Hudzaifah bin Yaman. Umar dengar kabar itu, Umar temui Hudzaifah. Tahu nggak, Pak, pertanyaan Umar? Kata Umar, pikirkan Umar mungkin akan menanyakan mana nama-nama orang munafik itu. Berikan kepada saya bunuh satu persatu dari sekarang. Kan Umar. Tapi kata Umar bertanya, ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, ketika Rasul sebut daftar nama-nama orang munafik itu, tidak di sana.
pembahasan itu, munafik itu menunjuk saya, sifat itu tidak di saya. Jadi umat Islam yang menunjuk orang munafik salah, tidak ajaran Islam. Orang level Umar saja dia takut menafikan pada dirinya. Atau dia tanya ketika nama orang munafik, nama Umar bin Khattab enggak di sana. Dia pun menafikan dirinya. Seseorang kita ini menuduh orang lain munafik. Lebih baik kita sibuk sama diri sendiri. Nah, untuk ngecek hati kita itu lihat pengorbanan kita. Kalau pengorbanan ibadah, orang munafik juga dia mulai. Tapi kalau pengorbanan harta, itu baru tantangan sendiri. Karena itu ketika bicara Quran, saya antarkan ini duluan, supaya kita paham hukum-hukum kurban nanti seperti apa. Kalau enggak, hukum kurban itu bisa diakal-akali semuanya, Pak. Ada yang dijual, ada yang itu jadi ribet di lapangan itu. Kenapa? Karena alasan awalnya sebenarnya ente mau ngapain? Mau berkurban tapi nggak mau rugi. Itu kan masalah sebenarnya. Tapi kalau kita paham inspirasi spirit di balik kurban ini, hukum kurban itu. Tapi kalau nggak paham dengan spirit di belakangnya, filosofi di belakang kurban ini, kita akan ngakal-ngakali setiap aturan dan bisa diakali, Pak. Saya background saya ekonomi syariah, Pak. Semua cara riba, saya tahu cara yang syariah, tapi tetap riba sebetulnya. Tapi tujuan kita bukan ngakal-ngakali itu. Tujuan kita pahami konsep syariatnya seperti apa, spiritnya seperti apa, ruhnya seperti apa, baru kita masuk hukumnya seperti apa. Nah, maka kita lihat pertama syariat kurban itu di Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Allah perintahkan Nabi Muhammad salat hubungan dengan Allah, yang kedua berkurban. Inhar atau kalau berkorban sapi dan perbedaan dilihat dari cara menyembelih. Nahar itu menyembelih onta, kan lehernya panjang, ini kepalanya nih lehernya. Yang disembelih leher bagian dadanya, bagian bawah, itu nahar. Kalau nyembelih kambing, sapi, kerbau, itu yang disembelih bagian leher yang dekat kepada kepalanya. Itu namanya dzibh dalam bahasa Arab. Nah, untuk Allah berikan kepada engkau, Allah berikan kepada engkau Al-Kautsar. Untuk syukur atas Al-Kautsar itu, salatlah kepada Allah, jalin hubungan yang baik dengan Allah, wanhar. Dan berkorbanlah. Apa yang dikorbankan? Yang paling mahal. Apa yang paling mahal hewannya? Unta. Itu untuk Nabi. Di dalam hadis juga Rasul mengatakan dari hadis dari Aisyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma'amila banu Adam min amali yaumin nahri, ahabbu ila Allah min ihraqid dammi." Tidak ada amalan anak Adam di hari nahar. Hari nahar itu hari Idul Adha atau hari tasyrik juga masuk. Tidak ada amal yang paling Allah cintai. Amal apapun itu, tidak ada yang melebihi amal ini. Apa amal yang paling unggulan dari semua itu di hari nahar, di hari istimewa ini? Yaitu ihraqud dam, menorehkan darah atau mengeluarkan darah atau menyembelih. Artinya berkurban. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah, dan sesungguhnya di hari kiamat nanti akan didatangkan dituruniha. Kurban itu akan didatangkan dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dan bulu-bulunya, setiap helai bulunya, mau yang tercabut, hilang dan lain sebagainya, akan didatangkan lagi. Wa Allah fiha, dan tapalnya atau tapak-tapaknya itu. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a bil ardi. Dan sungguh ketika dikurbankan itu, darah kurban itu menetes, dimensinya beda. Sebelum darah itu menetes sampai ke bumi, pahalanya udah langsung sampai pada Allah. Fatibu biha nafsa. Maka dengan itulah kalian perbaiki diri kalian atau jiwa kalian. Ini syariat, perintah mensyariatkan kurban. Kenapa? Karena Allah berikan tugas kurban yang berat kepada Nabi Ibrahim. Dan tugas itu tidak harus kita pikul. Seorang ayah hari ini tidak harus menyembelih anak pertamanya. Kita nggak harus pikul tugas Nabi Ibrahim. Tapi Allah berikan versi yang lebih kecil untuk kita. Apa ya? Menyembelih sapi. Dan karena bukan bukan kita yang menternak sapi, menyembelih kambing, bukan kita pula yang mengangon kambing itu. Kita masuk kepada hukum kurban. Di slide-nya, hukum kurban. Hukum kurban itu hukum asalnya sunnah muakkadah. Dia sunnah tapi sangat dikuatkan. Kelihatan di sana? Izin berdiri. Dan di atas. Nah, hukum asalnya ini, Pak, sunnah muakkadah. Dia sunnah tapi lebih dari sekedar sunnah. Dia sunnah yang dikuatkan. Sunnah muakkadah untuk siapa? Satu,
disunnahkan untuk seorang muslim. Kalau dia non-muslim, ya nggak usah dibahas. Yang kedua, untuk seorang yang sudah balik. Dia muslim tapi balik, berlaku nggak ini? Nggak berlaku. Tapi bagaimana kalau saya orang kaya, Pak? Terus saya ingin anak-anak saya setiap orangnya berkurban. Boleh nggak? Boleh sekali. Babnya bukan bab ini, babnya masuk ke dalam bab tarbiyah. Bab pendidikan kepada anak, kalau hartamu banyak anak, kasih orang lain. Nah, itu bab pendidikan maksudnya, bukan bab ini. Kalau bab ini syaratnya balik. Kemudian berakal, orang gila diperintahkan ke kurban, tidak juga. Dan terakhir adalah orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, hutangnya banyak, tidak usah berkorban. Tapi Masya Allah, saya temui ada orang-orang yang hidupnya pas-pasan. Tapi sepanjang tahun dia dari awal memang nabung kecil-kecil. 100.000, 50.000, 30.000. Setahun dia nabung, sampai setahun ternyata terkumpul 4 juta, 5 juta. Masya Allah, itu orang yang level kurbannya luar biasa. Udhiyahnya luar biasa. Ini 4 ini. Bentuk sunnahnya ada 2, Pak. Satu sunnah ainiyah, sunnah yang pahalanya untuk ain, untuk diri sendiri. Itu berlaku bagi orang-orang yang bujang. Bapak punya anak, dia bujang atau gadis, maka ketika dia berkurban, maka pahala kurban itu untuk dirinya sendiri. Tapi ada sunnah kifayah namanya. Sunnah kifayah ini untuk kepala keluarga. Saya berkurban, saya punya duit dan saya berkurban. Saya kurbankan ini niat untuk saya, istri saya, dan anak-anak saya. Maka semuanya dengan satu kurban itu semua dapat dengan itu. Kenapa? Karena dia masih dalam tanggungan saya. Itu namanya sunnah kifayah. Jadi satu keluarga, boleh satu kepala keluarga berkurban, boleh saja. Tapi kalau ketika anaknya sudah balik dan sudah penghasilan sendiri, anaknya juga boleh berkurban sendiri. Misal Bapak punya anak 5. 3 anak sudah berkeluarga. Bapak berkurban niatkan untuk semuanya bisa. Anak yang sudah berkeluarga, satunya itu dia berkurban dan dia niatkan untuk keluarganya juga tidak ada masalah. Dengan sunnah kifayah. Itu hukum kurban yang pertama, sunnah muakkadah. Ada hukum yang kedua, ini hukum asalnya, Pak. Hukum ini bisa berubah sesuai dengan keadaan. Hukum kedua, kurban itu bisa menjadi wajib. Kapan keadaannya? Ketika bernazar. Di antara kita ada, kalau saya sehat tahun ini, atau saya sehat bulan ini sebelum Idul Adha, saya bernazar akan berkorban sapi yang besarnya mungkin harganya 30 juta, misal. Maka kurban itu menjadi wajib bagi dia. Ya, kurban itu menjadi wajib bagi dia. Ini hukum kurban. Selanjutnya. Yang kedua, terkait dengan apa yang dikurbankan. Jumlah yang dikurbankan. Kurban itu ada 2 kelompoknya. Satu adalah kambing atau domba, yang kedua adalah unta, sapi, dan kerbau. Kambing atau domba itu maksimal 1 ekor kambing untuk 1 orang berkurban. Nggak boleh lebih. Bagaimana misalnya ada sekolah, di sekolah kita anak-anak, gurunya pengen mendidik anak-anaknya untuk berkurban. Maka dikumpulkanlah 30 muridnya. Mana 30 murid bagaimana mendidik, disampaikan kepada orang tuanya. Kita ingin didik anak-anak jiwa berkurbannya. Maka 30 orang kumpulkan duit. Terkumpullah duit 3 juta, dia beli kambing. Kemudian kambing itu dikurbankan, namanya tidak kurban. Tapi sedekah biasa saja. Bagaimana? Bagaimana mensiasati supaya disebut namanya kurban? Ada caranya. 30 anak, ini misalnya kita orang tua, 30 anak kita kumpul. Kita bilang kepada orang tua yang lain, bagaimana kalau duit anak-anak kita belikan kambing, kita hadiahkan gurunya. Kita minta gurunya yang berkurban. Tapi kita kasih request pada gurunya. Apa requestnya? Pak Guru atau Bu Guru, nanti hadiah kami dari anak-anak berkurban, tapi tolong nanti diniatkan untuk Bapak Guru, keluarga Bapak Guru, dan untuk anak-anak kami. Semua dapat pahala. Nah, itu kalau mau mengakali dengan cara yang syar'i seperti itu. Itu sesuai, karena Rasul mengatakan, Rasul pernah berkurban 2 ekor domba, kata Rasul, saya korbankan ini untuk diri saya, untuk ahlu bait keluarga saya, dan untuk umat Islam seluruhnya. Nah, itu juga bisa diniatkan seperti ini. Kalau unta, sapi, atau kerbau, maksimal 7 orang. Nah, bagaimana kalau 6 orang? Boleh. 1 orang apalagi. Saya sendiri punya duit banyak. Harga sapi berapa? Satu sapi standarnya berapa? 30 juta ada? Nah, taruhlah 30 juta. Karena saya orang kaya, saya mau beli sapi 30 juta, saya sendiri berkurban atas nama diri saya dan keluarga saya. Mantap, bagus. Tapi kalau nggak mampu, saya punya duit 35 juta. Tapi saya punya partner bisnis yang juga kaya. Saya ajak dia, bro,
Gimana kalau kita berdua beli satu sapi berkurban kita? Berdua untuk satu sapi boleh? Boleh sekali. Maksimal berapa? Maksimalnya adalah 7 orang. Tapi kalau 8 tidak masuk. Itu sudah mentok. Saya 8 orang, nggak bisa. Satu orang cari temannya 6 lagi. Atau dibagi 4, bagi 4, ambil dua sapi. Seperti itu. Ini untuk jumlah. Kemudian untuk berkurban, atas ini objeknya, sapi atau hewan kurbannya, ini pelakunya. Bagaimana kalau saya ingin berkurban tapi atas nama orang lain? Ada 3 bentuk orangnya. Satu, kalau orangnya masih hidup. Nah, ini saya ngambil dari kitab-kitab mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i, kalau orangnya masih hidup, harus ada 2 pendapat. Pendapat paling banyak mengatakan adalah kalau masih hidup, saya bisa berkurban untuk niat orang itu. Misalnya saya punya teman, saya tinggal di Bandung, saya punya teman di Papua misalnya. Saya berniat berkurban, tapi niat untuk dia. Kata ulama mazhab Syafi'i, pendapat pertama, pendapat paling kuat mengatakan harus dapat izin dari teman saya. Nggak telepon, bro, gimana sehat? Kurban tahun ini? Wah enggak ya, enggak ada duit nih. Alhamdulillah saya ada rezeki nih, saya kurban, tapi di tempat saya ya, karena orang miskin juga banyak sih. Tapi pahala saya niatkan untuk engkau. Pahalanya sampai. Dengan syarat kata ulama boleh, tapi dengan harus dapat izin dari orang itu. Ada sedikit pendapat di mazhab Syafi'i mengatakan boleh tanpa izin pun. Boleh tanpa izin pun. Mungkin saya punya teman baik waktu SD udah nggak pernah ketemu lagi. Tapi saya tahu dia masih. Saya terakhir dapat kabar ada, cuma nggak punya nomor HP, hidupnya susah dan lain sebagainya. Saya niatkan tanpa dia tahu. Ada satu pendapat kecil mengatakan itu juga dibolehkan. Tapi itu pendapat yang sedikit. Pendapat jumhur di Syafi'i adalah harus pakai izin. Kedua, bagaimana kalau orangnya saya berniat untuk seseorang, orangnya sudah meninggal. Tadi masih hidup, sekarang sudah meninggal. Kata ulama, boleh. Harus minta izin. Gimana minta izin? Saya ke kuburan dulu, nanya gitu kan. Kalau dia nggak jawab, bagus. Kalau dia jawab, itu terakhir saya ke kuburan. Gitu. Saya tanya, boleh nggak saya kurban buat kamu? Boleh, saya nggak ke sana lagi. Kalau dia meninggal, boleh, tanpa ada ikatan apa. Kemudian nanti bagaimana kalau saya niatkan untuk anak kecil? Kata ulama, itu boleh dalam bab pendidikan sebenarnya, untuk mendidiknya. Yang kedua, apakah perlu minta izin kepada anak kecil? Nggak perlu minta izin. Dengan syarat itu pakai harta dari walinya. Saya walinya, saya punya anak, saya pengen anak saya juga berkorban supaya anak saya belajar berbagi dari kecil, maka saya korban dengan syarat itu pakai duit saya. Bagaimana kalau pakai duit kita, duit dia? Saya kasih contoh lain, Pak. Saya pakai duit anak. Misalnya di antara kita ada yang punya saudara laki-laki dan kaya, sukses. Ternyata dia kaya sekali dan meninggal di usia muda. Karena dia meninggal, anaknya masih kecil. Anaknya satu orang masih kecil, masih di 3 tahun atau 4 atau masih 5 tahun. Karena itu, karena dia saudara saya, maka saya yang running bisnisnya. Semua bisnis saya yang jalani. Keuntungannya itu saya simpankan buat dia. Itu punya anak itu tuh, bukan punya saya. Saya simpankan. Kalau saya kalau saya mau anak itu berkorban, pakai duit bapaknya, itu saya harus minta izin dulu. Itu kalau bukan harta saya, kalau harta bapaknya saya minta izin dulu. Kalau dia masih kecil, masih bayi misalnya, saya minta izin mungkin pada ibunya atau orang lain yang mengayomi dia, yang mengasuh. Itu untuk kurban anak. Berikutnya, ini tentang hewan kurban. Hewan kurban itu ada 1 unta, sapi atau kerbau, domba, dan kambing. Di mazhab Syafi'i, urutan paling afdol, urutannya seperti ini. Kalau kita mau kurban, 1 ekor unta lebih afdol ketimbang 1 ekor sapi atau kerbau. 1 ekor sapi atau kerbau lebih afdol ketimbang 1 ekor domba. 1 ekor domba lebih afdol ketimbang 1 ekor kambing. Itu urutannya. Apa syarat-syaratnya? Untanya seperti apa? Untanya usianya sudah genap 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Jadi usianya sudah 5 tahun. Di bawah 5 tahun tidak layak untuk dikurbankan. Kalau untuk sapi atau kerbau usianya sudah 2 tahun ke atas. Kalau di bawah 2 tahun tidak layak untuk kurban. Kalau untuk domba usianya juga sama, 2 tahun ke atas. Bagaimana kita tahu? Tanya kepada yang punya. Gimana kalau dia bohong? Biar dia tanggung dosanya. Hidup simple. Kita nggak perlu cari gimana saya ukur panjangnya, tingginya dengan tahun terlalu ribet. Tanya aja pada yang punya. Pak, ini 2 tahun belum? Kalau ini 2 tahun, Pak. Benar 2 tahun ya 2 tahun. Ternyata bohong, dia dosa, kita tetap dapat pahala.
Itu syariat indahnya seperti itu. Kalau kambing, usianya minimal 1 tahun. Tapi bagaimana kalau kambing di bawah 1 tahun? Boleh, kata Nabi, 6 bulan. Tapi sudah tanggal gigi depannya. Nah, itu saya nggak tahu, karena saya tidak gembala kambing. Gimana kambing kemarin? Udah copot gigi depannya. Boleh 6 bulan, tapi gigi depannya sudah copot. Jadi boleh 6 bulan atau 7 bulan di bawah 2 tahun dengan syarat giginya sudah copot. Dan kemudian yang semua ini dengan syarat tidak ada sakit atau cacat yang mengurangi daging. Atau cacat yang mengurangi daging, coba di klik yang di pojokan bawah. Nah, di sini. Oh, nggak bisa ya? Oh iya, ini PDF, mohon maaf. Sakitnya saya bacakan saja di sini, Pak. Apa saja sakit yang mengurangi daging? Satu, kakinya PMK kalau orang bilang sekarang. Penyakit mulut dan kuku. Kemudian buta salah satu mata atau dua-duanya. Kemudian terlalu kurus sehingga sumsum dagingnya mengering. Kemudian kudisan yang tampak jelas, bukan kudisan dikit. Kalau dicari-cari kambing pasti ada kudisannya mungkin. Tapi pas dilihat langsung kelihatan kudisnya. Kemudian telinganya putus, kemudian ekornya putus sebagian atau keseluruhan. Kecuali memang kambing itu sejak lahir nggak punya telinga atau nggak punya ekor. Ketika besar dikurbankan tidak ada masalah. Yang terakhir kambing yang gila atau rabies atau yang nggak normal lah kambing itu nggak bisa dikurban. Itu sakit yang mengurangi nilai dari kambing itu sendiri. Tapi kalau sakitnya tidak mengurangi, misalnya, ini kambing, ini Pak, kambing suka baku hantam, Pak, MMA. Karena sering baku hantam, mungkin kambingnya sehat, tapi ketika sudah dibeli, dikumpulin sama pengurus masjid di sini, ditaruh 50 ekor kambing di sini. 50 kita kelihatan aman, kita tidur malam takbiran. Ternyata sepanjang malam dia baku hantam itu, Pak. Patah ininya, patah tanduknya. Nah, itu kalau kata ulama, kalau tidak mengurangi nilai bobot kambing dan dagingnya itu tidak masalah. Masih bisa dipakai. Itu tentang objeknya kambing. Berikutnya, kapan waktu penyembelihan? Penyembelihan itu waktunya dari tanggal 10, 11, 12, 13. Batasnya kapan? Batas akhirnya 13 Dzulhijjah ini sampai waktu maghrib. Misalnya ini 10 Dzulhijjah, kita kan hari Jumat kemungkinan ya. Jumat udah pasti ya. Jumat 10, Sabtu, Ahad, Senin. Senin maghrib itu sudah nggak ada kurban. Karena Senin maghrib itu sudah tanggal 14 Dzulhijjah, udah habis hari tasyrik. Itu batasan akhir. Batasan awalnya tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi 10 Dzulhijjahnya tidak semuanya. 10 Dzulhijjahnya itu pada waktu duha. Dengan syarat sudah ditunaikan salat Idul Adha dan sudah turun khatib dari mimbar ketika khutbah Idul Adha. Di madzhab Syafi'i ditambahkan satu lagi. Setelah khatib turun dari mimbar, dihitung kira-kira cukup untuk sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat mungkin 7 menit, Pak, 7 menit. Setelah itu baru boleh berkurban. Itu waktunya. Dan itu dilaksanakan pada waktu duha. Karena itu kata kurban dalam bahasa Arab namanya udhiyah. Karena udhiyah dari kata adha. Dari waktu duha. Karena kurban pertama kali, yaitu kurbannya Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim, itu dilakukan di waktu duha itu. Diambil dari kata itu. Dari waktu ini semua, kapan waktu yang paling afdol? Kata ulama, waktu yang paling afdol adalah waktu duha setelah sholat id dan khutbah sebelum tenggelam matahari. Itu yang paling afdol. Di tanggal 10. Tapi selainnya juga bagus, tidak ada masalah. Selain juga tidak ada masalah. Tinggal nanti panitia merunutkan saja bagaimana baiknya supaya tidak terjadi pertengkaran. Jangan sampai kita bertengkar, oh saya mau semua. Kalau mau semua, nyembelihnya nggak cukup misalnya. Jumlah kambingnya 400 di sini misalnya. Wah, nggak cukup sehari. Tinggal dibagi. Di hari yang lain 11, 12, 13, 20. Bagaimana kalau kita berkurban di malam hari? Ada pembahasan kurban malam hari. Kata ulama, berkurban di malam hari hukumnya makruh. Makruh ternyata boleh, cuma tidak dianjurkan. Tapi hukum makruhnya bisa terhapus. Bisa menjadi boleh, sama saja dengan kurban di waktu lainnya, dengan syarat ada uzurnya. Misal, kita bisa kurban di lapangan terbuka. Di lapangan terbuka kurban, kemudian sembelih sapi di sana dan sebagainya. Ternyata dari salat Idul Adha sampai jam 5:30 sore, itu hujan deras nggak tanggung-tanggung. Baru hujan reda itu 5:30 sore. Sementara tukang jagal sudah kita sewa untuk hari itu. Besok dia jagal di tempat lain. Itu gimana caranya? Maka hukum makruhnya hilang, dia menjadi boleh karena ada uzur yang syar'i.
Jadi boleh malam itu kalau memungkinkan. Kemudian nanti ada penyembelih sama sunnah dalam menyembelih, penyembelihnya nanti ada muslim, kemudian terusnya. Mungkin saya skip ini, ada pembahasan tentang sembelihan sendiri ya. Nanti bisa dibahas dengan para penyembelih itu, tentang penyembelihnya siapa, caranya seperti apa. Karena kalau dibahas kita waktunya tidak cukup. Kita lanjut berikutnya. Kemudian niat berkorban ini penting. Ini penting kita tahu dalam mazhab Syafi'i. Niat itu sangat dianjurkan untuk dilafazkan. Di mazhab lain, mazhab Hambali misalnya, tidak harus dilafazkan. Para ulama menyimpulkan di mazhab Syafi'i, niat itu wajib ada di dalam hati, tapi dianjurkan untuk diucapkan. Sangat dianjurkan untuk diucapkan. Kalau mau dapat pahalanya banyak, lakukan saja dua-duanya. Dalam hati dan diucapkan. Yang wajib dalam hati. Niat kurban itu ada dua, Bapak Ibu. Semua pertama adalah kurban sunnah dan kurban wajib. Itu harus dijelaskan. Saya berniat kurban kambing ini, kurban sunnah. Kalau tidak disebutkan kurban sunnah, maka dia menjadi kurban sunnah. Yang harus disebutkan kurban wajib. Kenapa kurban sunnah tidak perlu disebutkan? Karena hukum asal kurban adalah sunnah. Tapi kalau dia saya kurban menyembelih kambing ini harganya 4 juta, misalnya ada harganya 4 juta rupiah, saya niatkan untuk membayar nazar saya bulan lalu di kurban hari ini. Itu perlu disebutkan. Itu dijelaskan hukumnya apa, sunnah atau wajib. Niatnya dengan bahasa apa? Mangga bahasa apa saja. Bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh. Allah paham dengan semua itu. Jadi tidak masalah. Waktu berniat kapan? Ada beberapa waktu berniat. Salah satunya bisa kita lakukan. Satu, saya mulai yang paling bawah, waktu ketika menentukan hewan. Saya datang, misalnya Kang Paras jualan kambing atau pengurus masjid jualan kambing. Pak pengurus, saya mau beli kambing. Beli yang mana Pak kambingnya? Ada 5 model nih kambingnya, 1, 2, 3, 4, 5. Wah ini gemuk nih bagus nih, saya pengen beli yang 5 ini. Yang 5 ini saya niatkan untuk dikurbankan nanti di hari raya kurban, sunnah karena Allah. Sudah cukup. Tapi mau 3 juga boleh. Itu satu momennya ketika dia menentukan hewan. Atau momennya ketika mudhahi. Mudhahi ini orang yang menyembelih atau orang yang berkurban. Ketika orang yang berkurban akan menyembelih. Dia akan menyembelih Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca juga boleh, saya niatkan berkurban karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dia sembelih. Kalau dia sudah lakukan ini sebelumnya, ini tidak lakukan juga tidak ada masalah. Dilakukan 2 kali ya, bagus sekali. Atau ketika wakil yang menyembelih. Misalnya ada ibu-ibu yang berkurban atau bapak-bapak yang berkurban, cuman nggak pernah menyembelih sebelumnya. Takut kalau menyembelih macet di tenggorokan hewan, kasihan hewannya. Kadang-kadang ada tuh yang maksain, saya pas disembelih nggak begitu kuat, macet di tenggorokannya. Itu kasihan hewannya. Untuk mengantisipasi memang dianjurkan, ulama mengatakan yang dianjurkan adalah mudhahinya langsung. Kalau sunnahnya dianjurkan mudhahi. Tapi ada orang yang mungkin lihat darah nggak kuat, yang seperti itu, Pak. Maka dia diwakilkan kepada penitia, maka penitia yang niatkan. Saya niatkan berkorban ini untuk si fulan, sunnah karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Atau di ini sudah selesai. Nah ini juga salah satu dari 3 ini juga tidak ada masalah. Berikutnya, kemudian pembagian setelah kurban selesai, cara membagi daging. Daging ini dibagi ada 3 bentuknya. Satu, dimakan oleh mudhahi. Yang kedua, disedekahkan kepada siapa? Fakir miskin. Yang ketiga, dihadiahkan kepada siapa? Kepada orang yang bukan fakir miskin. Jadi ada 3 bentuknya, diambil sendiri atau dimakan, al-aklu dalam kalimat fikihnya, diambil sendiri oleh mudhahinya, disedekahkan pada fakir miskin, dan dihadiahkan kepada orang yang bukan fakir miskin. Bagaimana ketentuannya? Satu, untuk diambil sendiri atau dimakan sendiri, ini untuk mudhahi. Kata ulama, ini sangat dianjurkan. Di antara kita ada yang berpikir, saya berkurban, tapi saya nggak mau makan sama sekali, semuanya buat orang saja. Enggak, justru kata ulama, dianjurkan kita ngambil. Walaupun hanya luqmah atau luqmatain, walaupun cuma sesuap atau 2 suap saja. Sesuap artinya seporsi, orang seporsi makan, segede apa sih dagingnya? Kita beli nasi padang, kasih rendang, segede ini mungkin. Atau cuma 2 kali itu, minimal segitu yang dibawa pulang. Tetap diambil. Kenapa demikian? Tabarrukan, mengharap keberkahan. Kenapa kita mengharap berkah? Karena saya kumpulkan harta saya. Dari harta terbaik saya carikan kambing terbaik atau sapi terbaik yang bisa saya beli. Dan sapi terbaik itu saya hilangkan nyawanya sebagai persembahan untuk Allah. Itu berkah gak tuh benda itu? Ini persembahan terbaik saya untuk Allah. Pasti Allah berikan berkah pada benda itu, pada daging.
Maka kata ulama, makanlah sebagian dari daging itu untuk saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan kalau dia berkah jadi kesehatan buat kita. Yang tadinya nggak punya anak, mudah-mudahan jadi bisa mendapat keturunan. Bisa, kalau keberkahan itu banyak hal bisa diharap. Kata ulama, dianjurkan bagi mudahir untuk mengambil porsi minimal itu luqmah atau luqmatain. Minimal itu 2 porsi makanan. 2 porsi makanan sesuai dengan sesuai dengan standar. Porsi daging, potongan daging di Arab dengan di Indonesia beda, Pak. Ayam di Indonesia itu dipecah menjadi 8 bagian. Kaki kanan, kaki kiri, paha bawah kanan, paha bawah kiri, paha atas kanan, paha atas kiri, dada. Di Arab bagi 2 saja udah. Ceker dibuang, saya dibuang, bagi 2 selesai. Nah, porsinya disesuaikan dengan tradisi setempat. Ini untuk dimakan. Yang untuk disedekahkan, itu disedekahkan ini hanya berlaku untuk satu kelompok fakir dan miskin. Kalau sedekah untuk yang lain tidak bisa. Sedekah untuk saudara saya bisa nggak? Nggak bisa, kecuali saudaranya fakir atau miskin. Sedekah untuk panitia bisa nggak? Nggak bisa, kecuali panitianya fakir atau miskin. Harus ada variabel ini. Kalau nggak ada, tidak bisa disedekahkan. Dan bentuknya apa? Dia harus daging murni, bukan gaji, bukan usus, bukan lain-lain. Misalnya begini, saya kurban 1 ekor kambing. Dari 1 ekor kambing ini, ada yang untuk saya, ada yang untuk bukan fakir miskin. Kalau fakir miskin kerabat-kerabat saya, itu boleh juga. Tapi harus ada untuk orang miskin itu yang beneran daging padatnya. Jangan sampai daging padat habis di saya dan kerabat saya. Bagian orang miskin, dia dapat gaji, terus dapat apa lagi itu? Usus, jeroan, handuk, ada handuknya kan dalamnya itu. Nah, dia nggak dapat daging padat. Ulama mengatakan, untuk fakir miskin harus ada daging murninya. Kalau yang lain tambahan mau tulang, sumsum, dan lain sebagainya boleh. Tapi harus ada daging segarnya tapi tidak dimasak. Kalaupun nanti ada porsi yang dimasaknya boleh, tapi wajib ada yang daging murni dan segar. Berapa jumlahnya? Sesuaikan dengan hukum, sesuaikan dengan adat setempat, sesuai dengan kebiasaan. Biasanya 1 porsi orang miskin berapa? Itu dikembalikan pada Allah. Ini yang sedekah. Yang terakhir yang hadiah. Yang hadiah untuk orang yang bukan fakir miskin. Saya kasih contoh misalnya. Contoh kita kurban di sini. Taruhlah kambing, biar gampang. Ada kambing 50 ekor di sini. Dari 50 ekor itu ternyata ada salah satu dari mudhahi itu yang mengatakan sebagian sepertiga kambing saya. Misalnya ada mudhahi, dia kambingnya 3 ekor. Dia bilang dari 3 ekor ini sepertiganya boleh disate untuk panitia. Itu tidak. Nggak harus fakir miskin. Mau panitianya kaya banget, dia juga boleh menikmati. Itu hadiah namanya. Jadi ada 3 pembagian daging kurban untuk dimakan sendiri oleh mudhahi, untuk sedekah fakir miskin, dan untuk hadiah yang bukan fakir miskin. Ada 3 kelompok ini, pembagiannya nanti saya bahas. Dan 3 ini, ada catatan sedikit, hanya berlaku untuk kurban yang sunnah saja. Kalau kurbannya nazar, kata ulama, 100% harus masuk kepada fakir miskin. Tidak ada untuk mudhahi, tidak pula untuk orang-orang hadiah. Tidak ada. Kalau ada yang bernazar, saya nazar berkurban, maka 100% dari kambingnya, maka nanti panitia perlu pisah nih. Bapak Ibu, ada yang kambing yang nazar nggak ini? Ada Pak, kambing nazar ini 2 ekor, 2 ekor pisah. Dan ini tidak ada satupun untuk ini dan ini. Semuanya untuk fakir miskin. Itu yang nazar. Tapi kalau yang sunnah, biasa kalau kurban Indonesia semuanya sunnah. Bahkan kita nggak tahu ada nazar kurban. Saya tahu nazar kurban itu setelah baca kitab fikih. Oh ternyata ada nazar kurban. Boleh ternyata. Ini 3. Bagaimana pembagiannya? Masuk berikutnya. Pembagian daging kurban itu ulama membagi 3 kelompok utama. Yang paling afdal, yang kelompok 1. Tadi ada 3 pembagian Pak ya. Dimakan sedekah pada fakir miskin dan hadiah kepada orang-orang yang bukan miskin. Yang paling afdal itu adalah mudhahi, orang yang berkurban, hanya mengambil 1, 2, atau 3 potongan saja. Dia ngambil sebagian porsi mungkin 3 potongan, mungkin 1 kilo atau 2 kilo lah secara uruf kita. Sisanya semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Hadiah ada, nggak ada hadiah di sana. Udah semuanya fakir miskin. Itu bisa. Jadi dia bilang, Pak panitia, cek habis. Ada mic ini? Misalnya dia bilang pada panitia, Pak panitia, saya ingin berkurban, buat saya cuma 1 kantong aja udah cukup. Fakir miskin semua. Panitia catat itu. Semua fakir miskin. Nggak ada untuk panitia, nggak ada untuk makan-makan di tempat, nggak ada. Semua fakir miskin sesuai dengan keinginan mudhahi. Yang di bawah itu level yang kedua, afdal yang kedua,
Mudhahi mengambil sebagian, sepertiganya. Dari situ dapatlah terkumpul dagingnya misal seperti dari 15 kilo daging padat, 5 kilo saya bawa pulang. 5 kilo saya berikan untuk sedekahkan untuk orang miskin. Apa? Ini sepertiga 5 kilo saya bawa pulang, sisanya 10 kilo semuanya untuk orang miskin. Itu afdaliyat yang kedua. Untuk hadiah, saya ambil untuk paman saya, untuk om saya, untuk kakak saya nggak ambil. Saya cukup 5 kilo saya, sisanya untuk orang miskin semua. Untuk mudahi, sepertiganya saya ambil, misalnya dari sasa kambing itu, dapatlah 15 kilo daging dan lain-lainnya. Dari 15 kilo itu 5 kilo saya ambil buat saya, 5 kilo saya berikan kepada fakir miskin, dan saya bilang, Pak, panitia 5 kilonya lagi buat saya lagi. Kenapa? Maksudnya bukan buat saya. Saya mau antar itu ke om saya yang ada di kampung sana. Dia bukan kompleks ini. Dan di kompleknya nggak ada kambing. Saya mau hadiahkan buat dia. Saya minta 5 kilo lagi, saya mau antar ke sana. Ini ada berada di afdal yang ketiga. Tiga-tiganya kebaikan, tapi kalau kita pengen urut kebaikan paling tinggi, ada di sini. Tapi Bapak Ibu, di kitab di fikih Syafi'i itu juga disebutkan keafdalan dari sisi yang lain atau dari sisi manfaat. Apa contohnya? Contoh misalnya, hari raya kurban itu kan hari berkumpulnya orang-orang. Kita kan biasa kalau kumpul sholat, ya itu lagi orang. Tapi kalau berkumpul kurban, orang yang nggak pernah kelihatan, kelihatan. Orang yang merantau entah kemana, pulang. Orang yang mungkin pulang cuma setengah hari, kemudian balik lagi kerja, kumpul hari itu. Dan hari itu waktu yang paling tepat untuk mengeratkan ukhuwah. Ukhuwah kita satu kampung sini kita bisa eratkan di momen Idul Adha. Dan untuk itu misalnya, saya orang Singgi dan saya orang kaya. Saya kurban misalnya 1 ekor sapi dari saya sendiri. Dan saya bilang 1 ekor sapi ini, saya ambil pengen yang ketiga saja. Yang ketiganya apa? Sepertiga buat orang miskin, sepertiga buat saya, dan sepertiga dari sapi ini, silahkan dimasak oleh panitia, bikin sate, silahkan warga makan semuanya. Mungkin dari pahala ini saya dapat paling bawah, tapi dari pintu ukhuwah saya juga dapat pahala lainnya. Nah, itu ada perspektif yang lain. Yaitu nanti ada pertanyaan, mana yang lebih utama, Ustaz? Misalnya, ada yang mau berkurban, misalnya harga sapi taruhlah 30 juta, dan harga onta 60 juta. Tadi saya sampaikan mana yang lebih utama, onta atau sapi, Pak? Onta. Masalahnya kita di Indonesia, kalau onta disembelih, masa PR-nya adalah yang beres itu nggak tahu mana yang bisa dimasak, mana yang enggak. Ketika orang-orang terima daging onta, ini gimana cara ngolahnya daging onta ini? Nggak tahu dia cara mengolahnya. Bagaimana menyikapi itu? Maka menyikapi itu, daripada beli onta harga 60 juta 1 ekor, mending beli sapi 30 juta 2 ekor. Kenapa? Karena sapi kita sangat paham dengan itu. Kita tidak dapat keafdalan onta, tapi kita dapat afdal dari sisi manfaatnya di warga. Kalau sapi, orang Indonesia paham sekali bagaimana cara mengolah sapi. Orang Indonesia sangat paham bagaimana cara mengolah sapi. Jadi bisa dari sisi manfaatnya, bisa dari sisi objek. Ini tingkat pembagian daging kurban. Berikutnya, ini tentang kepanitiaan. Panitiaan itu bentuknya adalah wakalah. Panitia itu misalnya ada panitia, saya orang berkurban. Panitia itu mewakili saya. Apa yang dia wakili? Satu, dia mewakili untuk membeli. Bisa jadi salah satunya, bisa jadi empat-empatnya. Dia mewakili saya untuk membeli hewan kurban. Yang kedua, dia mewakili saya untuk berniat kurban. Misalnya saya lagi keluar kota, pengen berkurban di sini. Saya bilang, Pak Panitia, saya wakilkan ke antum, beli dan niatkan. Ketika sebelih, maka panitia itu yang mewakili untuk meniatkan bahwa kurban ini untuk Pak Rian. Yang ketiga, untuk proses penyembelihan dan semuanya. Disembelih, dicacah, dan lain sebagainya. Yang keempat, dia juga mewakili untuk pembagian. Karena dia mewakili mudhahi, karena dia mewakili, semua operasional di sini diambil dari mana? Diambil dari mudhahi. Jadi panitia bisa mengatakan, Pak, untuk pembelian kita kena charge untuk operasional sekian ya, 10.000 ya per kambing. Kalau saya setuju, jalan. Kalau saya nggak setuju, bisa nggak 8.000 Pak, kemahalan. Kan bisa negosiasi, biasa dalam jual beli, biasa sekali. Nanti kalau untuk niat berkurban, niat kan harusnya gratis. Ternyata saya pungut biaya, kenapa? Karena untuk niat ini kita minta pemotong yang paling soleh di antara kita, Pak. Dan orang itu layak diberikan duit yang banyak, Pak. Karena orang soleh itu kalau punya banyak duit, banyak kebaikannya, Pak. Kalau orang ahli maksiat banyak duit, banyak masalah di dunia.
Karena itu untuk niat ini kita charge-nya 400.000 per orang. Misalnya Pak. Terus kalau saya ACC ya boleh. Saya setuju berikan ridho. Kalau saya nggak setuju, oh jangan Pak. Cariin aja orang biasa yang nyembelihin, nggak apa-apa insya Allah. Tolong diniatkan saya buat saya. Nanti bisa. Nanti untuk penyembelihannya ada biaya lagi, dibebankan ke kebutuhan. Nanti pembagiannya bagaimana? Orang di sini ternyata kaya semua. Oh, tapi saya pengen diberikan pada orang miskin. Ada apa orang miskin? Tapi di mana? Di Cirebon sana, harus diantar ke sana, pakai ongkos lagi. Kalau orang miskin dan nggak ada di sini, alhamdulillah di Bandung orang kaya semua. Dan saya pengen orang miskin yang terima. Oh, kalau ke Cirebon pakai ongkos lagi ya udah. Berarti ada biaya dibebankan pada mutawassim. Kecuali memang panitia itu memilih untuk sukarela. Ada panitia yang dia memang handal, dan dia enggak. Idul Adha ini momen saya memberikan kemampuan saya. Kalau dulu kemampuan saya pakai itu jaga dan setiap orang bayar ke rumah potong saya. Tapi di Idul Adha ini saya ingin memberikan, saya nggak bisa banyak berkorban, tapi saya ingin berikan kemampuan saya. Nggak usah Arab pokoknya. Daging 15 kilo, setiap daging kita sisihkan 1 kilo untuk bayarin panitia kan? Nggak boleh. Panitia boleh, atau dia fakir miskin, atau dia tamu atau orang kaya yang memang diberikan hadiah untuk itu. Selain dari itu, panitia nggak ada. Dia tidak bisa mendapatkan karena dia panitia, nggak bisa. Jadi panitia tidak boleh dapat daging, dapat porsi hanya karena dia panitia. Dia boleh dapat porsi karena memang dia bagian dari sini. Misalnya dia warga sini, warga lain dapat dia gitu. Tapi kalau memang harus ada operasional, maka operasional dikeluarkan dari mubashir. Kemudian terakhir ini ada contoh kasus mencampur daging kurban. Tentang kurbannya sudah disembelih dan lain sebagainya. Ini panitia penting tahu. Pertama, panitia harus tahu daging kurban itu harus dipastikan mana yang kurban wajib. Yang kurban wajib pisahkan. Biasanya di Indonesia nggak ada. Kalau seandainya ada, mungkin ada yang dengar, oh saya maulah nazar begitu kan, dipisahkan. Karena yang wajib itu nggak boleh diberikan ke siapapun kecuali semuanya fakir miskin. Jangan tercampur. Itu pertama dipisahkan. Yang kedua, yang penting juga dilakukan adalah setiap kambing itu harus disisihkan daging segar untuk fakir miskin. Jangan sampai kita bagi-bagi hadiah ini dan lain sebagainya. Bagian fakir miskin dia dapat jeroannya, gajinya dan lain sebagainya bukan daging padat. Enggak. Yang pertama amankan dulu daging padat untuk fakir miskin. Itu penting diamalkan di panitia. Kalau nanti dia dapat tambahan gaji dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Yang penting fakir miskin itu dalam kreseknya harus ada daging padat. Kenapa daging padat? Karena bagi orang Arab yang namanya sapi, daging padat. Orang Arab nggak makan yang lain-lain. Bagi dia itu yang namanya daging beneran daging. Kalau kita kan semuanya daging. Kulit ayam daging, tepungnya juga sebut daging. Bikin ayamnya segini, tepungnya segini. Kita berpikir semuanya daging. Nah, bagi orang Arab yang daging itu ya daging. Jadi belikan pada fakir miskin beneran harus dagingnya, dan itu daging yang segar, bukan daging yang sudah. Dan juga nanti penting juga, nah, kalau yang ideal untuk panitia, kalau yang idealnya adalah kalau kita mampu setiap kambing itu kita pisahkan. Contohnya begini. Taruhlah di sini yang kurban itu kambing semuanya, biar gampang. Ada 50 orang berkurban 50 ekor kambing semuanya. 50 orang 50 ekor kambing. Yang idealnya si A, Bapak A, berkorban kambing A. Idealnya adalah bagian daging dari kambing A ini yang dibawa pulang oleh Bapak A. Walaupun cuma 1 atau 2 porsi. Nanti Bapak B dapat bagian kambing dari kambing B yang miliknya juga. Itu yang idealnya. Kalau kita bisa lakukan itu sangat bagus. Tapi susah nggak? Saya belum pernah jadi panitia. Saya pernah ceramahnya doang. Khutbahnya doang. Belakang-belakang dikasih gudang. Susah nggak gitu, Kang, kalau seperti itu? Lumayan susah, Pak ya. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, maka diamankan saja yang untuk, kalau seandainya memungkinkan, ini kambing sefulan, potong mana daging beratnya, masuk-masukkan kresek, bikin Bapak Fulan. Ini punya buah haji Fulan. Ini punya si Fulan. Langsung kresek langsung dinamain. Minimal ada, walaupun cuma segini kambingnya, Pak, dagingnya, Pak, tapi itu daging dari kambing milik dia. Supaya dia bisa merasakan udhiyahnya dia sendiri. Sebenarnya kalau memang sesuai syariat hadis Nabi, kurban sesuai hadis Nabi itu beli sendiri, sembelih sendiri. Nabi kan Nabi Ali bin Abi Thalib beli sendiri, ambil sendiri, kata Nabi. Tolong cariin kambing. Ciri-ciri kambing Nabi kurban itu yang kakinya hitam, terus juga perutnya hitam, terus matanya juga hitam. Itu kambing Nabi. Dia punya tanduk 2. Beli dan Nabi sembelih sendiri, Nabi antarkan sendiri.
Karena kalau begitu caranya pendidikannya besar. Kan kita sembelih sendiri. Anak-anak kita melihat, masalahnya kan kita juga nggak bisa nyembelih, Pak. Nyembelihnya bisa, cuman meganginnya nggak bisa. Terus anak kita lihat kita cacah sendiri, mungkin mengkulitinya juga PR sendiri. Nah, kalau pelajaran penting bagi anak-anak itu ketika kita bawa kresek, kita antar dengan anak-anak, antarin ke tetangga. Itu pelajaran berharga bagi anak-anak. Sampai gede dia akan ingat setiap tahun ayah saya selalu mengantarkan ini, diantarkan ke rumah orang. Bukan suruh orang miskinnya ke sini, diantarkan ke rumah orang itu. Itu bagaimana cara bersedekah, adab bersedekah, dan memuliakan orang miskin. Itu pelajaran berharga bagi anak. Tapi itu yang ideal. Kalau kita konsep real hari ini ya nggak ada masalah. Kita cobakan maksimal. Kalau nggak bisa ya kita usahakan semaksimalnya. Yang penting setiap mudhahi dapat daging padatnya dan dia juga mendapatkan kalau bisa kata ulama itu kabid. Kabid itu hati. Jadi kalau kita mudhahi dianjurkan sama ulama ambil hatinya. Jadi mudhahi itu boleh minta Pak Panitia daging berat mungkin yang lain tapi hatinya tolong ke saya. Kenapa ulama bilang itu wallahu a'lam. Kalau kata ulama cuma satu tabarrukan, ada keberkahan di sana. Mungkin bisa jadi melalui makanan yang Allah berkahi itu Allah berikan kesehatan, usia yang panjang dan sebagainya. Nah, itu saja Bapak Ibu semuanya tentang kurban. Setelah itu masih ada. Jika ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kurban sama? Awal sebelum naik bulan Dzulhijjah itu kan ibadah apa itu pahala itu ya. Ya. Nah, maka yang hari pertama itu kan kalau itu saja belajar tahun penjelasan tahun Dzulhijjah. Kemudian yang apa pahala bagi yang beribadah. Pahala bagi yang bukan hari pertama tanggal 10 ya karena bulan lain yang bisa dilakukan di luar tentu tadi anggota dijaga termasuk benar 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Walaupun tadi sangat juga kita bisa di dalam itu pengumumannya apa di luar tanggal 10 itu. Dan berikutnya adalah biaya kegiatan tapi biaya kegiatan daripada yang tadi harus sendirinya pertanyaan kita lihat apakah biaya kegiatan atau yang dimiliki tanaman itu bisa enggak untuk kebutuhan atribut panitia. Contoh yang ekstrimnya adalah yang panitia. Itu aja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk mau langsung dijawab boleh.
Oh, ini sudah 6 gitu. Ini sebenarnya tanya dulu satu bukan tambah aku tunggu dulu. Oh boleh satu lagi terakhir satu lagi. Ini kita maksimalkan sampai nanti soalnya cukup ada fungsi jadi tenang. Iya, pertanyaannya untuk misalnya Ustaz menyampaikan tentang kaitan sapi yang disembelih, ingat banyaknya dan hadis terkait kebermanfaat sapi. Nah, satu-satunya merupakan sapi adalah memotong yang dibutuhkan di anggota. Pertanyaannya adalah Jakarta tentang sapi lokal yang disampaikan kepada Taman Nasional dan kok ada lihat tentang sapi suti naturalistik dari penyelewengan penyembelihan dan pelestarian dinamika populasi sapi nasional itu seperti apa gimana? Kang Faras yang harusnya jawab ini, bukan saya ini. Praktisi perkambingan. Lalu terakhir terdapat sudah al-Fatihah ayat yang mengatur tentang tadi kurban syar'i dan halal. Dan tadi ada dalil Quran hadis lain yang mendasari pelaksanaan kurban. Jadi, baik. Jadi ada 8 pertanyaan dari Pak Anjir. Saya di sini ini langsung ingat Ramadan, merasa Ramadan gitu Pak. Misalnya merasa saya setiap kesini pasti Ramadan. Itikaf pasti di rumah. Pertama itu ingat Ramadan. Yang pertama Pak, kurban dengan domba betina atau dengan jantan di Madhab Syafi'i ulama mengatakan. Kalau hadis saya belum ketemu hadisnya, tapi ulama mengatakan bahwa jantan itu lebih utama daripada betina. Jantan lebih utama daripada betina. Saya tidak tahu apa ininya ya, apa hikmahnya di balik itu. Tapi berarti kurban dengan kurban betina nggak boleh. Boleh-boleh saja. Tapi kalau dilihat pendapat ulama, ulama mengatakan kurban hewan jantan lebih utama daripada hewan betina. Hewan gemuk lebih utama daripada hewan lainnya. Hewan berbulu putih lebih utama dibanding sembilan Dzulhijjah. Dia Yaum Arafah. Ketika orang-orang berkumpul di Arafah, kata Rasul Allah turun ke langit dunia. Dan kalau Allah turun ke langit dunia, itu waktu yang spesial. Kalau di siang hari Rasul selalu mengatakan ketika momen-momen spesial itu Rasul ingin berpuasa. Rasul mengatakan Senin dan langit. Dan saya ingin ketika itu diangkat, saya lagi puasa. Puasa itu satu-satunya ibadah yang kita nggak ngapa-ngapain pun kita ibadah. Kalau kita harus sholat, itu baru disebut ibadah. Kalau baca Quran, kita harus buka Quran, baca Quran baru ibadah. Tapi kalau puasa, saya gini saja, Pak. Itu juga ibadah. Bahkan ada yang bilang tidur itu ibadah, ya, Pak. Sebenarnya tidur itu tidur yang menghindari kita dari gibah. Jadi kita mau jam berapapun naik amalan kita. Dalam hadis itu, Allah turun ke langit dunia ketika orang wukuf di Arafah. Mau jam berapapun turunnya. Berarti kalau di Arafah sore, ya, mau jam berapa di Dzulhijjah dan katakan Arafah itu menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelah. Kemudian dari Pau, kurban atas nama orang lain, pahala bagi orang yang berkurban itu apa? Kalau jumlahnya saya tidak tahu. Tapi Rasul mengatakan ini. Kata Rasul itu, inna dala alal khairi kafa'ili. Ada orang, sahabat Nabi. Sahabat itu didatangi oleh seorang pengemis. Pengemis ini minta makan. Kata sahabat itu, saya juga tidak punya makanan. Jadi orang Arab itu sangat dermawan, Pak. Jadi kalau nggak punya, benar nggak punya. Kata sahabat itu, bagaimana kalau kamu pergi ke rumah si fulan sana? Mungkin dia ada punya sesuatu yang bisa dia berikan. Berangkatlah pengemis itu dan dapat makan di sana dia makan. Ketika sahabat ini bertemu Rasul, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi ada kejadian seperti itu. Apa-apa, saya cuma nunjukin doang ke rumah si fulan itu. Kata Rasul, inna dala alal khairi
Sungguh orang yang nunjukin kepada kebaikan persis sama dengan pelakunya. Jadi dia dapat makanan dari orang lain seolah-olah saya, bukan seolah-olah, saya persis sama dengan makanan itu. Karena itu jadi pengurus masjid itu enak, Pak. Yang sholat cuman kita doang di sini, tapi pahala orang yang semua sholat itu kalau sholat lewat kita, itu kita dapat semua. Karena itu saya salut dengan teman-teman jamaah tabligh. Saya salut dengan semua kelompok. Jangan dibilang saya jamaah tabligh. Saya suka dengan semua kelompok selagi itu Islam. Teman-teman jamaah tabligh itu mengantarkan hidayah ke banyak orang. Dia punya jauh lah jalan ke rumah orang. Ada yang dimarahin, ada yang diusir, tapi banyak juga orang dapat hidayah lewat itu. Dia diam saja, dia sholat, tapi dia bisa dapat pahala dua orang sholat. Sholatnya dia dan orang yang dia ajak barusan. Jadi kalau kita bicara tentang saya punya rezeki dan saya juga ajak saya antum saya kurbankan, bukan saya kurbankan. Antum saya berikan hadiah kurban yang saya niatkan untuk antum ya. Saya dapat pahala kurban saya itu, saya dapat pahala juga dari kurban saudara saya karena melalui saya. Plus membuat orang lain bahagia. Lain. Jawaban Nabi, Qiyamul enggak. Baca Quran enggak. Rasul enggak jawab. Kata Rasul, memasukkan kebahagiaan ke saudaramu. Itu amal. Orang dibelikan kambing kurban, siapa yang nggak bahagia, Pak? Bisa jadi story WhatsApp-nya, seumur hidup nggak pernah kurban. Saya kenal dengan bapak ini, saya dibeliin kambing kurban sama dia. Itu minta ampun bahagia. Kata Rasul, itu amalan yang paling Allah cintai. Karena itu manusia yang paling baik itu Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak itu yang merasakan nikmatnya itu orang lain. Kita kalau ketemu dengan orang yang akhlaknya indah, baru mau ketemu kita udah bahagia duluan. Nah itu. Jadi pahalanya satu, dia dapat pahala berkurban, dia dapat pahala yang sama, dia dapat pahala kedua membahagiakan orang lain. Di hari yang sangat istimewa, di bulan yang sangat istimewa. Kemudian yang kedua, penyembelihan yang afdol di 10 Dzulhijjah, bagaimana di hari tasyrik berikutnya yang tidak awal Dzulhijjah. Dia tidak dapat keafdalan 10 awal Dzulhijjah, tapi dia dapat hari itu ada 4 hari, 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik. Empat-empatnya boleh berkurban. Dan kata Rasul, dia dapat kemuliaan, tidak ada amal ibadah yang paling Allah cintai melebihi berkurban. Tidak dapat di yang 10 Dzulhijjah, Jumat. Jumat, Jumat diputuskan saja. Kita Jumat kurbannya hari Sabtu aja. Padahal ada di syariah di fikih itu. Kalau bertemu dua khutbah di satu, nah ini syariat bagi kita. Jadi kalau sudah ada khutbah Id di Idul Adha, nggak perlu kita ikut khutbah Jumat. Bisa sholat Jumat tadi. Bukan dia menganggap ini tidak sesat, jangan lakukan dulu. Jangan di karena belum merata bagi memudahkan orang merayakan ini. Jadi kalau sudah ada khutbah hari raya, khutbah Jumat itu sudah tidak menjadi wajib. Dia bisa sholat zuhur saja. Cuman karena di kita nggak kita tinggalkan yang ini, ukhuwah tetap terjaga itu lebih baik. Nah, itu dia tidak dapat keafdalan 10 awal, tapi dia dapat juga keafdalan di hari tasyrik. Kemudian ketiga, biaya kegiatan operasional, apakah bisa untuk kebutuhan atribut panitia, misal seragam, bisa saja, Pak. Asalkan itu antaradin, saling ridho antara pihak panitia dan mudhahi. Misalnya panitia mentargetkan biar simpel, Ustaz, boleh gini saja. Kepada semua mudhahi di Masjid Nurul Safa, kita kena cas untuk setiap kambing untuk panitia mungkin 100.000 misal atau 50.000 dan setiap sapi mungkin 150.000. Ridho mudhahi kalau ridho sudah bisa. Duit itu 50 dan 150.000 dikali jumlah itu dipakai panitia untuk kebutuhan operasional apapun. Bahkan misal kebutuhan operasionalnya mau sholat id, mic-nya rusak. Terpaksa harus beli baterai misalnya. Kalau diperbaiki lama nih, beli baterai. Boleh dipakai itu, kan sudah ridho. Tapi kalau dibawa pulang, nggak boleh. Kecuali nanti setelah selesai dan ada lebih, nah itu harus dikembalikan kepada urufnya. Dikembalikan kepada uruf, pada kebiasaan setempat. Kemudian berikutnya, tadi ada pertanyaan, kambing yang disembelih itu yang afdal Al-Baqarah, kemudian sebenarnya panduannya bukan nama surat. Kalau nama surat mungkin yang paling afdal itu Al-Fil.
Kita memang korbankan gajah. Cuman kalau kita lihat ada dua lihat. Satu, kalau kita melihat dari hadis Nabi atau urutan para ulama, ulama melihat manfaat kurban yang paling besar. Orang Arab dagingnya lebih banyak dari sapi, manfaatnya lebih besar karena itu unta lebih utama dari sapi. Itu dari sisi manfaat. Tapi kalau kita mau ngambil dari sisi sejarahnya, untanya Nabi Ibrahim ketika mengorbankan Nabi Ismail, kan wafadainahu bidzibhin azim. Kami tebus Ismail itu di tafsir disebutkan sembelihan itulah kibas itu apa? Kibas itu domba yang gemuk. Jadi bukan onta. Jadi kalau kita bisa mau ngambil juga bisa ngambil domba yang gemuk. Tapi saya cenderung mengambil pendapat yang apa yang manfaatnya paling banyak. Misalnya di kampung saya asli Sumatera Barat. Tanya ke Bang Ardi. Di Padang itu tidak ada orang kurban kambing. Jarang sekali, Bang. Untuk kambingnya mungkin asam urat naik, gitu, macam asam urat. Kenapa? Karena kambing kita pancang makan Padang itu. Akhirnya orang korban di sapi. Saya baru tahu ada orang korban kambing setelah saya merantau ke Jakarta. Emang ada korban kambing? Karena di Padang setahu saya semuanya sapi. Nah, untuk kondisi itu, maka lebih baik mana yang banyak manfaatnya. Kita pikir itu saja. Kalau di komplek ini orang lebih suka daripada domba dan sapi, ya udah kambing saja. Oh, domba lebih banyak, domba saja. Kalau sama banyaknya, mana yang dagingnya lebih banyak? Jadi kita lihat daripada manfaatnya itu. Karena tujuan kurban itu banyak yang berbahagia. Kita bahagia karena dosa kita Allah ampuni, pahala Allah tambah, dan kita juga bahagia karena tetangga-tetangga kita semuanya bahagia. Kemudian eh, tadi ditanya tentang data kambing itu ya. Saya juga wallahualam saya kurang tahu, mungkin perlu diriset. Cuman uniknya sampai hari ini, syariat kurban itu nggak berhenti. Karena sampai hari ini itu kayak tapir. Tapir itu udah hampir punah. Padahal nggak ada yang nyembelih. Tapi kenapa kambing nggak pernah punah? Padahal setiap tahun miliaran gitu. Mungkin ya kalau mau kan bisa saja sama orang Israel atau orang Yahudi disiasati. Kita hidupkan saja nyembelih tapir bisa. Dagingnya lebih tapir kan lebih gemuk daripada kambing. Bisa jadi. Tapi kenapa kayak kuda? Kuda itu lebih langka daripada kambing, sapi dan lain sebagainya. Mungkin cara Allah menjaga syariat itu adalah kan yang diberikan syariat itu hal yang mudah sekali, Bang. Haji sulit karena semakin banyak orang ke sana. Tapi sisanya mudah semua. Kambing gampang dicari, sapi gampang dicari. Justru hewan yang tidak pernah disembelih itu susah dicari. Tapir, rusa, rusa itu baru ada di Kebun Raya Bogor, itu susah dicari. Padahal nggak disuruh disembelih itu. Nah, tapi nanti kaitannya dengan jumlah kambing, wallahu alam, saya tidak tahu mungkin kan gambaran yang lebih tahu. Begitu, Bapak Ibu semuanya, wallahu alam. Alhamdulillah dengan pengalaman panjang kemudian akan jawaban dan tanggung jawab yang diberikan ini berhubung waktu Pak yang tadi saya tanya kalau kita sendiri kan mau baik, Bapak Ibu semuanya, ini momen yang terbaik untuk Ibu. Kita nggak tahu sama dengan Ramadan. Kita memaksimalkan ibadah di Ramadan karena kita nggak tahu kalau depan masih dapat Ramadan atau tidak. Juga di hari ini kita berkorban karena kita tidak tahu kalau depan masih bisa berkorban atau tidak. Karena ketika berkorban bahkan ada ulama yang mengatakan berkorban itu setiap tahun sangat dianjurkan. Bahkan ulama itu adalah orang, kalau kita baca tulisan-tulisan ulama, ulama itu sangat menentang berutang. Ulama itu tidak suka berutang, utang-utang itu tidak suka orang. Berutang dilarang, tapi mengutangi orang diperintahkan. Ulama yang berutang itu bukan tidak bagaimana. Cuman saya tidak menganjurkan. Karena kita di zaman ini hidup di zaman apapun utang piutang. Tapi kalau seandainya kita punya kelebihan rezeki, kelebihan harta, mungkin ini momen kita persembahan terbaik kita di hari yang paling mulia dan hari yang paling baik. Maka ini momen kita buka rekening kita, buka tabungan kita. Saatnya kita keluarkan tabungan yang kita pikir nanti untuk anak saya kuliah,
Nanti anak saya mungkin Allah yang jamin. Saya gunakan, bukan semua juga mungkin. Berikan kurban terbaik yang bisa saya berikan di momen ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah berikan anugerah yang tidak tanggung-tanggung. Allah ijabah doa Nabi Ibrahim. Salah satu doanya adalah lahir dari anak cucunya seorang Nabi. Dan Nabi itu punya keistimewaan melebihi Nabi yang lain. Dan ribuan setelah itu, Allah hadirkan di muka bumi ini seorang Muhammad SAW, buah dari doa Nabi Ibrahim. Demikian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf jika ada salah dan kurang, yang benar dari Allah, yang salah dari keterbatasan saya, mohon dimaafkan, dan kepada Allah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan setelah ini waktu kita memasuki tempat di belakang ya untuk